Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Di hari Jumat ini ya market kembali merah ya teman-teman traders. Coba kita lihat chart daily Bitcoin. Bitcoin ya saat ini masih berusaha bertahan di atas supportnya yang berwarna kuning ini di sekitaran 19.800-an ya teman-teman traders. Nah, apabila dia dapat bertahan ya bagus ya. Ya paling jauh pun kalau dia turun selama masih berada di atas garis naga pertama Kamus Cuan yaitu EMA 20, yaitu ada harapan untuk mantul kembali untuk retest garis naga kedua yaitu EMA 50 ya. Namun kalau dia jebol ya apa boleh buat ya, kalau dia masih bisa bertahan di atas EMA 20 itu ada peluang untuk naik menguji EMA 50 kembali ya. Kira-kira seperti itu peta penjelasan dari pergerakan Bitcoin untuk beberapa hari ke depannya. Seperti yang edisi sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kalau dia naik pun untuk menguji EMA 50 garis naga Kamus Cuan kedua ya, betul ya. Nah, dia menguji ternyata gagal, dia turun kembali. Nah, ini analisa yang saya gunakan itu adalah menggunakan jurus Kamus Cuan, yaitu menggunakan 3 garis EMA utama dipadukan dengan support resisten ditambah dengan candle dan pattern ya. Nah, jadi kalau teman-teman traders yang selama ini sudah punya strategi trading ya, apakah buy on weakness lah, buy on support dan lain sebagainya, ya silakan tetap diterapkan ya, tidak ada paksaan untuk menggunakan jurus Kamus Cuan ini. Ya karena jurus Kamus Cuan ini yang saya lakukan ya, yang saya terapkan dalam trading-trading saya. Ya kalau kita disiplin, kalau kita sabar ya mudah-mudahan ya bisa profit. Nah, kalau selama ini teman-teman traders sudah punya strategi ya silakan. Jadi anggaplah yang saya analisa ini sebagai informasi tambahan untuk teman-teman traders. Kan gak ada salahnya ya belajar gratis gitu ya kan, untuk menambah ilmu kita ya. Nah, ini chart daily dari Ethereum. Hari ini candlenya masih berada di bawah garis naga pertama Kamus Cuan EMA 20. Ya, tapi sudah berada di atas garis EMA 10, artinya sudah ada satu pondasi yang menahannya ya. Sepanjang dia masih bisa bertahan di atas EMA 10 ya, itu ada harapan untuk naik retest kembali EMA 20-nya. Sepanjang dia berada di bawah garis EMA 20 ya belum disarankan untuk trading, itu sesuai jurus Kamus Cuan. Tapi kalau teman-teman traders rasanya wah ini udah bagus, ini ada tanda-tanda pump misalnya ya, ya mungkin boleh cicil beli sedikit. Karena pengetahuan saya ya, pengalaman saya, sepanjang dia berada di bawah garis naga EMA 20 ini dia akan sideways, cenderung turun ya. Kalau dia gagal naik dia akan turun kembali. Nah, Binance dia turun kembali ya teman-teman traders, ini mungkin karena ada informasi yang kena hack itu, nanti saya akan bahas di akhir ya. Nah, kita bahas di chart dulu. Ini ada chart daily dari Binance ya. Dia gagal tembus garis naga ketiga Kamus Cuan yaitu EMA 150, sehingga dia pullback kembali untuk retest garis naga kedua Kamus Cuan yaitu di EMA 50 dan EMA 20 ya. Nah, ini sekarang dia lagi retest. Apabila dapat mantul dari kedua garis naga ini EMA 50 dan EMA 20, maka dia berpeluang untuk naik kembali menguji EMA 150. Tapi kalau dari informasi yang saat ini beredar yaitu BSC kena hack, ya mungkin agak susah ya karena informasi negatif, tapi nggak tahu lah, tergantung wirelessnya. Nah, informasi BSC kena hack itu sudah saya repost ya di Twitter Kamus Cuan, yaitu ini ya. Nah, CZ CEO Binance ada posting di Twitternya, ini sudah saya repost. Teman-teman traders bisa baca ya di Twitter Kamus Cuan. Kemudian ya postingan lengkap juga dia suruh kita baca di Reddit ya, di reddit.com. Ya, ini adalah pengumuman resmi di reddit.com yaitu temporary pause of BSC ya. Ini pengumumannya dalam bahasa Inggris. Jadi intinya begini ya teman-teman traders. Saat ini ya BSC itu belum bisa digunakan, belum bisa ditransfer kemana-mana. Jadi teman-teman traders tidak perlu takut, tidak perlu panik. Karena memang ini sedang
post resmi dari Binance-nya untuk melacak ya dana yang sudah dihack. Jadi dana yang dihack itu sekitar 100 juta dolar sampai dengan 110 juta dolar ya, lumayan banyak ya teman-teman traders. Dan saat ini mereka berhasil membekukan baru 7 juta dolar. Jadi masih ada sekitar 100 juta sekian dolar yang masih belum ditemukan. Jadi kita doakan saja semoga bisa segera ditemukan ya koin Binance yang dihack ini ya teman-teman traders, sehingga bisa kembali dipulihkan ya. Nah ini tidak tahu siapa pelakunya, masih belum ditemukan. Jadi itu intinya itulah ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman traders? Apakah teman-teman traders yakin si CJ dan timnya ini berhasil mengembalikan dana 100 juta dolar tersebut? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman traders, kita diskusi bersama supaya komunikasi dua arah ini bisa terbangun. Dan setiap postingan saya, baik video, short maupun postingan di community ya, setiap terkumpul 100 like, 100 komen, akan saya undi 10 orang untuk mendapatkan dana kaget sebesar 50.000 per orang ya. Itu bisa berupa pulsa, bisa berupa transferan ke aplikasi Dana teman-teman traders, itu bisa di request. Karena saat ini saya lihat follower ya, subscriber dari Kamus Cuan sudah 600-an ya, tapi yang komen jarang. Woi bangun, jaim semua, aduh pening gua. Jangan jaim-jaim, kita di sini membangun komunitas yang sama-sama ingin belajar dan cari cuan di kripto maupun saham. So tanggalkan jaim-jaimnya, mari kita diskusi. Oke, terima kasih.